Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Arnisa dengan NIM C1C0222142. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan 1, di mana yang berjudul Hukum Pajak, Tujuan Pemerintah Memungut Pajak, serta Teori dan Asas Pemungutan Pajak. Sebelum masuk ke materi, apa sih pajak itu? Nah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, di mana yang tercantum dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 dan telah diamandemenkan dalam pasal 23A UUD 1945 nih, yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Masuk ke materi pertama nih, yaitu hukum pajak. Apa sih pengertian hukum pajak? Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan pajak pemerintah dan pemungut pajak. Nah, menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Santoso Bratodihorjo, yaitu merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Kemudian menurut Buhari, merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Dan yang ketiga, menurut Rahman Sumitro, adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Selanjutnya, alasan pemerintah memungut pajak. Pada pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, di mana diantaranya yakni terkandung juga dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. Kita ketahui bersama bahwa sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang. Oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama. Tujuan alasan pemerintah memungut pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin, serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan kemakmuran rakyat. Kemudian adanya teori pemungutan pajak, di mana dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah teori asuransi. Adalah teori yang menyamakan negara dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan warga negara harus membayar pajak sebagai premi. Sebenarnya teori sudah lama ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan, di mana tidak ada hubungan langsung pembayaran pajak dengan nilai perlindungan terhadap pembayaran pajak. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Teori kepentingan ini diartikan bahwa negara yang melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini didasarkan pada kepentingan setiap orang, termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat. Warga negara yang memiliki harta lebih banyak akan mendapatkan pajak yang lebih besar, dan sebaliknya, yang memiliki harta lebih sedikit membayar pajak lebih kecil untuk melindungi kepentingannya. Ketiga yaitu teori gaya pikul. Teori ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan si pembayar pajak yang memperhatikan besar penghasilannya, kekayaan, dan pengeluaran belanja wajib pajak. Teori daya pikul ini memiliki kelemahan, yaitu penentuan secara tepat seseorang yang berbeda-beda. Teori daya pikul ini diterapkan dalam penghitungan pajak penghasilan, di mana wajib pajak baru dikenakan pajak apabila penghasilan tersebut melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ini lebih menekankan unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan. Yang keempat yaitu teori bakti. Teori ini menjelaskan bahwa dasar hukum pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara, di mana negara berhak memungut pajak dan rakyat berhak membayar pajak. Kelemahan teori ini, negara bisa menjadi otoriter sehingga mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. Dengan demikian, dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Dan yang kelima itu teori daya beli. Teori ini merupakan teori modern yang memandang efek baik dari pajak sebagai dasar keadilan. Teori ini menjelaskan penyelenggaraan kepentingan masyarakat merupakan dasar keadilan pemungutan pajak, bukan individu ataupun kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat. Mengambil gaya beli dari masyarakat untuk rumah tangga negara dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan negara. Selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asas domisili. Berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal nih. Misalnya contoh, kita bisa dimintai pajak selama kita tinggal di Indonesia. Yang kedua yaitu asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak hanya akan dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan. Sama seperti asas domisili, namun bedanya ini mengenai kebangsaan.
Dan yang ketiga yaitu asas sumber, yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Misalnya dari pihak Singapura ada bekerjasama dengan Indonesia, namun tetap terkena pajak karena mengambil sumber daya dari Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.